Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Rizky Abdurrahim. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai perilaku konsumen. Yuk kita simak video ini bersama-sama. Sebelum kita masuk lebih jauh ke materi, coba jawab pertanyaan ini dulu yuk. Pertanyaan pertama, kalian lebih memilih daging sapi atau daging ayam? Misalnya, kalian memilih daging sapi, seandainya nih, kalau harga daging sapi itu naik, kalian tetap memilih daging sapi atau beralih ke daging ayam? Kira-kira kenapa? Gimana? Sudah dijawab di dalam hati? Pertanyaan kedua, kalian mau beli baju, ternyata harganya 150.000. Wah, jadi beli nggak ya? Kalau jadi kenapa? Dan kalau tidak jadi kenapa? Kemudian pertanyaan terakhir, nasi di Bujukan harganya naik Rp1.000, tapi tetap rasanya enak sih. Kalian masih mau beli nggak? Atau mau punya warung aja? Gimana? Kalian sudah menjawab belum pertanyaan-pertanyaan tadi? Kira-kira apa ya hubungannya pertanyaan-pertanyaan tadi sama materi hari ini? Disimak sampai habis ya videonya, karena hari ini kita akan membahas tentang pengertian perilaku konsumen, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian, sinyal-sinyal calon pelanggan, dan bahasa marketing dalam bisnis. Bagaimana? Are you ready? Yuk langsung ke materi yang pertama. Kalau kalian tadi sudah milih di antara dua pilihan di awal video, nah sebenarnya pilihan-pilihan tersebut adalah perilaku dari seorang konsumen loh. Perilaku konsumen adalah cara seseorang memilih suatu produk yang akan memberikan kepuasan maksimum dengan dibatasi oleh pendapatan atau harga barang. Dalam hal ini, konsumen harus memilih seperti yang kalian lakukan di awal tadi. Pilihan tersebut dibuat karena keinginan kita tidak terbatas, namun sumber dayanya terbatas. Sumber daya di sini bisa berupa uang atau pendapatan. Bisa juga berupa barang atau jasa yang bisa memenuhi kebutuhan. Paham kan teman-teman? Memasuki materi yang kedua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi seorang konsumen dalam memilih satu barang atau jasa. Berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama yaitu faktor budaya. Kebudayaan merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar untuk mendapatkan nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku dari lembaga-lembaga penting lainnya. Faktor kebudayaan memberikan pengaruh paling luas dan dalam pada tingkah laku konsumen. Faktor kebudayaan terdiri dari budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Kemudian yang kedua, faktor sosial. Kelas sosial merupakan pembagian masyarakat yang relatif homogen dan permanen, yang tersusun secara hierarkis dan yang anggotanya menganut nilai-nilai minat dan perilaku yang serupa. Faktor sosial terdiri dari kelompok, saudara, peran, dan status. Yang ketiga, faktor pribadi. Faktor pribadi didefinisikan sebagai karakteristik psikologi seseorang yang berbeda dengan orang lain yang menyebabkan tanggapan yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungan faktor pribadi. Faktor pribadi terdiri dari usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan dan lingkungan, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Kemudian yang keempat, faktor psikologis. Faktor psikologis sebagai bagian dari pengaruh lingkungan di mana dia tinggal dan hidup pada waktu sekarang tanpa mengabaikan pengaruh di masa lampau atau antisipasinya pada waktu yang akan datang. Faktor psikologis terdiri dari motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan, dan sikap. Nah, itu tadi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Masuk materi berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Faktor yang pertama yaitu ekonomi keuangan. Keadaan ekonomi seseorang adalah terdiri dari pendapatan yang dapat dibelanjakan, tabungan dan hartanya, kemampuan untuk meminjam, dan sikap terhadap mengeluarkan lawan menabung. Kemudian yang kedua adalah teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Kemudian yang ketiga adalah politik. Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Yang keempat ada budaya. Budaya merupakan faktor penentu yang paling dasar dari keinginan dan perilaku seseorang.
Bila makhluk-makhluk lainnya bertindak berdasarkan naluri, maka perilaku manusia umumnya dipelajari. Dalam naluri manusia, tentunya akan memutuskan membeli produk yang memiliki kualitas yang berarti faktor kualitas produk merupakan salah satu unsur dalam faktor kebudayaan. Yang kelima adalah produk. Kombinasi antara barang dan jasa dari perusahaan yang dapat ditawarkan kepada pasar sasaran untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tertentu yang diharapkan untuk dapat diterima dengan baik oleh pasar. Yang keenam adalah price. Jumlah uang atau kewajiban yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk mendapatkan suatu produk atau jasa yang diinginkan oleh konsumen. Harga dapat menjadikan pertimbangan dari konsumen untuk memberi suatu produk atau layanan. Place meliputi kegiatan perusahaan yang membuat produk yang tersedia dan dapat dijangkau konsumen. Yang kedelapan, promotion. Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan manfaat produk, membujuk konsumen dengan berbagai cara agar konsumen tertarik untuk membelinya dan dapat loyal terhadap produk yang telah dipasarkan. Yang kesembilan, physical evidence. Physical evidence atau bukti fisik merupakan suatu hal yang mempengaruhi kepuasan konsumen untuk membeli dan menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Kesepuluh, people. People adalah orang yang memainkan peranan dalam memberikan layanan, termasuk orang-orang yang berinteraksi langsung dengan pelanggan. Yang ke-11, proses. Proses adalah metode, prosedur ataupun urutan kegiatan aktivitas yang saling terkait dalam rangka menyampaikan layanan atau jasa kepada pelanggannya. Sinyal-sinyal calon pelanggan. Bahasa verbal digunakan oleh pelanggan dalam sebuah transaksi. Tentu Anda berkomunikasi menggunakan bahasa lisan dan nonverbal. Pesan nonverbal dari bahasa verbal pelanggan dan pesan nonverbal dari bahasa verbal pelanggan disebut paralinguistik, yaitu jenis komunikasi yang berkaitan dengan cara bagaimana seseorang mengucapkan atau menyampaikan pesan. Kemudian ada bahasa tubuh pelanggan. Gerak tubuh pelanggan termasuk pada komunikasi nonverbal yang dapat dilihat secara visual yang dinamakan kinesik. Dari pesan kinesik dan proksemik, calon pelanggan akan dapat diketahui ketertarikan atau tidaknya terhadap produk yang ditawarkan. Selanjutnya ada bahasa marketing dalam bisnis. Pemilihan bahasa marketing yang akan digunakan dalam pemasaran bisnis online sangat penting diperhatikan. Kesalahan diksi akan memberikan persepsi yang berbeda sehingga pesan yang disampaikan tidak dapat diterima dengan baik oleh konsumen. Penggunaan kata-kata yang tepat akan sangat efektif menarik perhatian calon konsumen. Yang pertama adalah kamu atau Anda. Penggunaan kata Anda memberikan kesan yang sopan, sangat profesional, dan interaktif sehingga sangat efektif untuk memulai komunikasi dengan konsumen. Namun beberapa pelaku usaha online justru menggunakan kata kamu dalam berinteraksi dengan konsumennya, di mana dia ingin menciptakan kesan yang santai, bersahabat, dan akrab. Menyapa calon konsumen dengan Anda atau kamu tentunya juga harus disesuaikan dengan target market yang Anda bidik. Jika segmen pasar yang Anda tuju adalah kalangan anak muda, maka gunakan bahasa yang memberikan kesan akrab. Pemilihan sapaan yang tepat merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan komunikasi Anda dengan pelanggan. Yang kedua adalah free atau gratis. Setiap orang pasti tertarik jika mendengar kata-kata free atau gratis. Kata ini memberikan kesan diskon besar, harga murah, atau produk didapatkan secara gratis. Kata gratis ini memang menjadi daya tarik paling powerful agar konsumen membeli produk Anda. Meskipun untuk mendapatkan produk gratisan ada syarat dan ketentuan yang diterapkan. Yang ketiga, menciptakan kesan up to date dengan kata new. Penggunaan kata new sangat ampuh untuk menimbulkan rasa ingin tahu konsumen. Kata-kata seperti new product, new technology, new specification akan membangkitkan rasa ingin tahu konsumen dan memberikan mereka ekspektasi yang tinggi terhadap produk tersebut. Meskipun nyatanya tidak banyak perubahan atau peningkatan pada produk tersebut, namun kata new ini memang sangat jitu untuk memancing keingintahuan konsumen untuk mengetahui dan mencoba produk Anda hingga akhirnya memutuskan untuk membelinya. Nyaman dengan kata aman. Konsumen yang kian cerdas saat ini semakin efektif dalam memilih produk yang digunakannya. Mereka tidak hanya mempertimbangkan masalah harga saja, tapi juga sangat concern dengan masalah yang terkait dengan keamanan. Pemakaian kata aman selalu identik dengan produk makanan, minuman, obat herbal, dan pembasmi nyamuk.
Untuk itu, jika produk yang Anda tawarkan adalah produk untuk dikonsumsi, maka pastikan Anda telah melakukan riset atau pengujian keamanan produk Anda sebelum mencantumkan kata aman dalam produk Anda. Yang kelima adalah garansi. Tidak semua orang yakin dan mau bertransaksi dalam bisnis online. Ketakutan akan penipuan, barang cacat, dan berbagai hal negatif lainnya seringkali membuat mereka ragu untuk melakukan aktivitas belanja online. Memberikan garansi yang sesuai dengan mutu layanan Anda akan menghilangkan keraguan konsumen. Agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam hal pemberian garansi ini, berikan informasi yang detail dan mudah dipahami terkait dengan prosedur pemberian garansi. Memberikan kesan bahwa Anda bisa memberikan layanan yang baik akan membangun kepercayaan konsumen. Itulah penjelasan materi mengenai perilaku konsumen. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.